occipital bone. Nah seperti ini gua akan pindahin ke atas, dan guard nomor 1,5 kita coba analisis lagi. Oke, untuk mempertegas sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Perbedaannya sekitar pabrik membuat shaver ada fungsinya, ada tugasnya khusus masing-masing. Di sini gua berusaha membuat desain senatural mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua, Wangsa Irawan. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan nikmat sehat dan sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Oke, kembali lagi ke konten menggambar di rambut. Nah teman-teman mungkin sudah tahu, biasanya gua menggambar di bagian belakang rambut pas titik occipital bone. Nah seperti ini, karena berhubung media ini tidak support, gua akan pindahin ke atas. Akan tetapi ini rambutnya terlalu panjang teman-teman, dan gua harus memotong dulu. Pertama-tama harus siapkan clipper super taper dan guard nomor 1,5 dan levernya dalam keadaan tertutup. Karena gua menggambarnya di bagian top di atas, maka gua akan memotong terlebih dahulu sesuai dengan target yang akan gua aplikasikan di atas. Seperti ini, kita bersihkan, kita coba analisis lagi sebentar. Nah ini dia gambar yang akan gua aplikasikan di rambut bagian atas. Untuk bagian mata terlebih dahulu ke bawah, ke hidung, ke badan, lalu di bagian depan. Kalau dilihat dari depan itu kaki. Oke, kita mulai. Kita siapkan trimmer ya. Gua di sini pakai 2 trimmer. Untuk merek gua nggak akan sebutin. Kalau mau tahu brandnya, teman-teman silakan DM di Instagram gua, pasti gua jawab. Kita harus bener-bener fokus teman-teman. Kenapa? Karena sangat beda dengan saat kita menggambar di kertas. Lebih sulit di rambut jelas tentunya. Kalau di kertas kita salah, kita bisa hapus, kita bisa ulang. Tapi kalau di rambut, kalau udah salah berantakan semua. Oke, kita lanjut teman-teman ke pembahasan gambar. Suka ada nanya kan, kenapa sih Bang lu selalu dimulai dari mata? Ya karena untuk mempermudah gua juga. Pertama, yang biasanya gua lakukan menggambar di rambut atau hair design itu, gua selalu memulainya di bagian atas atau di bagian mata, turun ke hidung dan seterusnya. Nah oke, jadi buat teman-teman yang mau belajar menggambar di rambut atau hair design, teman-teman bisa aplikasikan cara gue ini. Ini cara yang biasa gue pakai di setiap saat gue menggambar di rambut. Oke, kita setelah beres kita menggambar mata, hidung, kita buat lingkaran, sudah beres, lalu turun kita ke badannya. Oke, untuk mempertegas bagian shaping atau untuk mendapatkan sebuah warna, kita menggunakan ganti lagi, kita menggunakan clipper super taper yang tadi. Di sini kita berbeda teman-teman, tanpa bantuan guard, tapi dengan keadaan lever oven. Artinya tuasnya diturunkan teman, untuk mendapatkan gradasi warna. Oke, seperti ini gerakannya, cuman di klik aja seperti itu, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Setelah diturunkan tuasnya, kita close atau ditutup ke atas. Kenapa? Ya itu tadi gua sebutin, untuk mendapatkan sebuah warna di bagian gambarnya, desainnya. Oke, seperti ini teman-teman, sudah jadi. Bang, kok ganti lagi sih trimmernya? Nah, di sini teman-teman, gua di sini mencoba membuat gambar senatural mungkin ya. Untuk mempertegasnya, gua tidak menggunakan razor atau pisau cukur, tapi di sini gua menggunakan clipper yang satunya lagi, karena perbedaannya antara trimmer yang pertama dan sekarang ya ada perbedaannya sedikit. Ini lebih tegas teman-teman, menurut gua ya. Menurut gua pribadi ini lebih tegas. Karena kenapa? Tadi gua mencoba senatural mungkin membuat gambar panda ini. Oke, teman-teman mungkin tahu panda binatang yang sangat lucu ya pokoknya. Oke, kita bahas trimmer ya. Oke, yang tadi trimmer yang pertama itu perbedaannya sekitar 0 berapa mili lah. Nah ini lebih tegas dibanding trimmer yang pertama. Oke, lanjut membuat outline ya, garis luarnya agar semakin terlihat seperti ini. Tetap kita harus perlahan-lahan tapi pasti teman-teman, gak usah terburu-buru untuk mendapatkan sebuah karya yang
menurut gua sih ini lumayan lah. Oke, setelah beres kita mempertegasnya, kita lanjut membuat outline, garis luar ya, garis luar di bagian telinga. Nah, ingat di sini ada garis yang dibutuhkan dengan rambut ya, bukan kulitnya, tapi ada garis luar di rambut nih. Nanti kita bikin lagi outline yang ke berapa ya, banyak ya, garis terus ya. Pokoknya ini lihatin, perhatikan seperti tadi gue mengerjakannya, mengganti clipper lagi yang untuk membuat pola pertama. Nanti gue akan pertegas lagi menggunakan clipper super taper, tapi dalam keadaan lever atau tuas terbuka. Kemudian sesudah itu gua kuas tertutup, lalu gua gunakan trimmer yang kedua untuk mempertegas. Nah, seperti ini selalu gua ulang-ulang. Karena diulang-ulang, karena kenapa? Belajar yang sesungguhnya adalah proses mengulang. Perhatikan teman-teman, kita ulang lagi ini lever atau tuasnya dalam keadaan terbuka. Nah, nanti yang kedua kita tertutup. Oke, kita ganti lagi menggunakan clipper yang untuk mempertegas. Nah, Bang, kok kenapa sih selalu digonta-ganti? Ya itu fungsinya, karena setiap pabrik menciptakan satu alat itu pasti ada fungsinya masing-masing. Seperti itu. Contoh misalkan gini, pabrik membuat shaver ada tugasnya, pabrik membuat trimmer ada tugasnya juga khusus. Pabrik menggunakan sisir bermacam-macam ada fungsinya juga, ada fungsinya, ada tugasnya khusus masing-masing. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lakukan lagi. Puyeng ya teman? Puyeng nggak? Ya, ini teman-teman, kalau puyeng ya tetap harus mengulang. Kalau gagal ya mengulang lagi agar menjadi gambar yang terlihat nyata, jelas. Nah, lanjut kita setelah beres membuat bagian di atasnya, mulai dari mulai dari mata, hidung, langsung telinga, badannya, sekarang lanjut ke tangannya, lanjut ke kaki. Nah, seperti ini teman-teman. Gerakannya masih sama dan alatnya juga masih sama. Kenapa? Ya itu trimmer yang pertama yang gua buat pola awal. Nah, perhatikan teman-teman. Sekali lagi gua tegaskan, kenapa sih Bang lu nggak pakai rajor? Ya sebenarnya bisa aja gue pakai rajor, tapi gue ingin mencoba sebuah desain ini senatural mungkin, karena ya gue suka sama yang natural ya. Oke, lakukan secara perlahan. Perhatikan gue bekerja, gerakannya nggak ada yang lain, masih diulang-ulang, karena belajar yang sesungguhnya adalah proses mengulang. Seperti ini teman-teman. Toh gue ganti lagi trimmernya teman-teman. Fungsinya yang tadi ya gue bilang, untuk mempertegas karena gue nggak gunakan razor ya atau pisau cukur. Oke, perhatikan terus gue kerja, nggak ada yang lain, selalu gue ulang-ulang. Nah, sudah mulai terlihat ya desainnya teman-teman, gambarnya. Nah, lanjut gue untuk membuat warna lagi. Sekarang untuk bagian line yang bawahnya gua menggunakan trimmer yang pertama gua pakai. Oke teman-teman, sudah terlihat hasilnya. Silahkan berkomentar di video ini tentang hasilnya. Jadi di video ini gua cuman menggunakan alat. Yang ke satu gua menggunakan clipper itu super taper ya, jadi blade-nya itu bertekstur. Yang kedua gua menggunakan guard nomor 1,5. Selanjutnya gue main teknik levering dan dibantu dengan trimmer yang dua tadi. Nah, jadi di sini gue berusaha membuat desain atau gambar Van Dijk ini senatural mungkin. Nah, ini teman-teman hasil akhirnya. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa berproses dan jangan berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti mengulang, karena belajar yang sesungguhnya adalah proses mengulang. Tentunya proses tidak akan mengkhianati hasilnya. Sekali lagi jangan lupa berproses. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.